Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Aulena Ziba dengan NIM 12022213121 dari kelas SI 4501. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pengujian pada fitur Add to Chart pada e-commerce Luma. Nah, berikut merupakan cause effect table and decision table dari fitur Add to Chart. Di sini, customer harus memenuhi 3 kondisi. Yang pertama, customer harus sudah memilih size, customer sudah memilih color, dan customer sudah mengisi quantity lebih dari 0. Nah, ketiga kondisi ini harus dipenuhi semua agar customer dapat menambahkan barang dalam keranjang. Dari ketiga kondisi ini, maka akan didapatkan 8 test case untuk jenis barang yang harus mengisi size, mengisi color, dan juga mengisi quantity. Namun terdapat juga jenis barang yang hanya mengisi quantity saja, sehingga di sini terdapat test case tambahan di mana memiliki kode TC9 dan TC10. Lalu untuk test case yang ke-11 atau TC11 ini merupakan test case yang mengandung defek. Nah, berikut merupakan aksi atau efek dari kondisi di atas. Selanjutnya, saya juga melakukan pengujian pada fitur Customize and Add to Chart. Nah, pada fitur ini terdapat 3 kondisi, di mana customer sudah memilih pilihan harga dan jenis barang per item, customer sudah mengisi quantity per item lebih dari 0, dan customer sudah mengisi quantity per paket lebih dari 0. Jadi, fitur Customize and Add to Chart ini digunakan untuk menambahkan barang dengan jenis barang dijual per paket, bukan per item. Nah, dari ketiga kondisi ini, maka terdapat 8 test case yang akan diuji. Lalu berikut merupakan aksi atau efek dari kondisi di atas. Nah, langsung saja kita akan melakukan pengujian. Yang pertama adalah ketika customer memilih size, memilih color, dan mengisi quantity lebih dari 0. Misalkan saja kita akan membeli barang ini, lalu kita pilih size-nya, misal di sini L, lalu untuk color-nya yellow, dan juga quantity-nya kita isi 3. Dan kita pencet tombol Add to Chart, maka di sini sistem akan secara otomatis menambahkan barang di dalam keranjang. Lalu selanjutnya, sistem juga akan menjumlahkan subtotal dari barang yang ditambahkan dalam keranjang dan juga menghitung kuantiti dari barang yang ada di dalam keranjang. Selanjutnya adalah test case kedua ketika customer tidak memilih size. Misalkan saja kita akan membeli barang ini. Lalu customer membeli warna blue dan juga mengisi kuantitinya misalkan 5. Namun di sini customer tidak memilih size. Maka sistem akan memunculkan status this is a required file atau customer gagal menambahkan barang di dalam keranjang. Test case yang ketiga adalah ketika customer tidak memilih color. Misalkan saja kita akan membeli barang ini, lalu kita isi size-nya yaitu M dan juga kita pilih kuantitinya 5. Dan di sini sistem akan memunculkan this is a required file, di mana kita harus memasukkan color dahulu untuk dapat berhasil menambahkan barang di dalam keranjang. Selanjutnya yaitu test case keempat ketika kita tidak mengisi kuantiti lebih dari 0. Misalkan saja di sini customer memilih size L, lalu untuk warnanya yaitu orange, dan juga di sini kita isi kuantitinya kurang dari 0. Misalkan kita isi 0, maka sistem akan memunculkan status please enter a quantity greater than 0. Atau misalkan kita isi kuantitinya dengan angka negatif atau dengan angka desimal. Nah, di sini sistem akan memunculkan status the fuels you may process is 1 atau kita isi dengan titik.
Nah, maka di sini sistem akan memunculkan status please enter a valid number in this file. Atau di sini kuantitinya harus diisi terlebih dahulu lebih dari 0 supaya customer berhasil menambahkan barang di dalam keranjang. Selanjutnya adalah test case kelima, di mana customer tidak memilih size dan juga tidak memilih color. Misalkan di sini customer akan membeli jaket. Nah, misalkan kita pilih salah satu jaket ini, lalu tidak memilih size, tidak memilih color, namun kita isi kuantitinya, misalkan 2. Nah, maka sistem akan memunculkan status this is a required file, di mana customer harus memilih size dan juga color untuk berhasil menambahkan barang dalam keranjang, atau kalau tidak, maka customer akan gagal. Selanjutnya adalah test case ke-6, ketika customer tidak memilih color dan tidak mengisi kuantiti lebih dari 0. Misalkan saja kita akan membeli jaket ini, lalu customer di sini tidak memilih color dan tidak mengisi kuantiti lebih dari 0. Apa yang akan terjadi? Nah, maka sistem akan memunculkan this is a required file dan juga please enter a quantity then 0. Dan customer gagal menambahkan barang di dalam keranjang. Selanjutnya, misalkan customer akan membeli barang ini, lalu di sini customer tidak memilih size dan tidak mengisi kuantiti lebih dari 0, hanya memilih color saja. Dan juga di sini kuantitinya misalkan 0, maka sistem akan memunculkan status yang sama dengan test case sebelumnya, yaitu this is a required file dan please enter a quantity greater than 0, dan customer gagal menambahkan barang dalam keranjang. Selanjutnya, ketika customer tidak memenuhi 3 kondisi, apa yang akan terjadi? Misalkan di sini customer tidak memilih size, tidak memilih color, dan juga tidak mengisi kuantiti lebih dari 0, maka di sini sistem akan memunculkan status bahwa customer gagal menambahkan barang dalam keranjang. Nah, untuk test case selanjutnya merupakan test case yang digunakan untuk menguji jenis barang yang hanya memasukkan kuantiti saja untuk berhasil menambahkan barang dalam keranjang. Misalkan saja kita akan membeli jam. Nah, berikut kita isi kuantitinya, misalkan saja 2. Lalu kita pencet tombol add to chart. Nah, secara otomatis di sini items tertambah sesuai dengan jumlah yang kita masukkan. Di sini terdapat 5 items di dalam keranjang dan juga terdapat subtotal mengenai barang-barang yang ada dalam keranjang. Dan di sini juga kita berhasil menambahkan di smartwatch di dalam keranjang. Selanjutnya adalah ketika kita mengisi kuantitinya itu 0. Maka di sini sistem akan memunculkan status please enter a quantity greater than 0. Dan customer gagal menambahkan barang dalam keranjang. Namun di sini ditemukan defect ya. Misalkan saja kita akan membeli sebuah tas, yaitu Impulse Duffel. Lalu kita isi kuantitinya 5 misalkan. Nah, di sini sistem tidak bisa menambahkan barang di dalam keranjang, padahal kita sudah memenuhi kondisi yang telah ditentukan ya, di mana kuantitinya itu lebih dari 0, dan juga di sini padahal statusnya in stock atau availability-nya itu ada, jadi barang itu tersedia, namun di sini sistem malah memunculkan the requested quantity is not available. Nah, ini merupakan sebuah defek ya atau kecacatan dalam fungsionalitas sistem. Selanjutnya kita coba dengan membeli tas ini, Fusion Backpack.
lalu kita isi kuantitinya misalkan saja 2, dan kita klik tombol add to chart. Nah, di sini juga sama, ketika kuantiti setelah kita isi lebih dari 0, dan juga di sini stok barangnya itu tersedia, namun sistem malah memunculkan status the requested quantity is not available. Nah, ini merupakan sebuah defect ya. Nah, selanjutnya kita telah usai melakukan pengujian pada fitur add to chart. Selanjutnya merupakan fitur customize and add to chart, di mana itu digunakan untuk fitur yang dijual per paket. Misalkan kita ingin membeli peralatan fitness. Nah, di sini terdapat beberapa peralatan fitness yang dijual itu per paket. Kita klik tombol customize and add to chart. Misalkan saja kita isi semuanya, misalkan ini kita pilih yang ukuran terbesar, lalu kita isi kuantitinya itu 2, lalu kita isi kuantiti per paketnya itu 1, dan kita pilih add to chart. Nah, maka di sini barang yang kita ingin tambahkan ke dalam keranjang berhasil ditambahkan dalam keranjang, lalu terdapat details barangnya, lalu di sini subtotal keranjang bertambah, dan juga item dalam keranjang bertambah menjadi 6 item. Nah, selanjutnya adalah ketika customer tidak memilih pilihan harga dan jenis barang per item. Misal kita kembalikan ke default, lalu di sini misal kita isi kuantitinya 3, dan juga di sini kuantiti untuk per paketnya itu 1. Nah, maka di sini customer akan berhasil menambahkan barang di dalam keranjang. Selanjutnya adalah ketika customer tidak mengisi kuantiti per item lebih dari 0. Nah, pada kasus ini akan ditemukan defect. Misalkan saja kita mengisi kuantiti untuk Sprite foam yoga brick itu min 10. Nah, lalu untuk kuantiti Sprite statis ball itu min 10 juga. Nah, maka di sini untuk summary-nya itu harganya itu bisa minus atau bisa negatif. Hal ini merupakan kesalahan dalam sistem atau defect karena seharusnya kuantiti itu tidak boleh diisi kurang dari 0 ataupun menggunakan angka negatif. Karena di sini untuk jumlah harganya bisa menjadi negatif. Namun ketika kita mengisi kuantiti di sini misalkan 1, lalu kita add to chart, maka barang akan tetap berhasil ditambahkan, namun tidak sesuai dengan jumlah harga atau total harga yang ada pada summary. Di sini barang akan otomatis tertambah dengan kuantiti yang kita isi tadi min 10. Ini akan berubah secara otomatis menjadi 1 kuantitinya. Lalu selanjutnya untuk test case berikutnya ketika customer tidak mengisi kuantiti per paket lebih dari 0. Misalkan di sini kita isinya itu 0. Maka terdapat status bahwa please enter a quantity greater than 0. Jadi di sini customer harus mengisi kuantitinya itu lebih dari 0. Jika tidak seperti itu, maka customer gagal menambahkan barang dalam keranjang. Tes case selanjutnya adalah ketika customer tidak memilih pilihan harga dan jenis barang per item, dan juga customer tidak mengisi kuantiti per item lebih dari 0. Di sini juga ditemukan defect sama ketika kita mengisi kuantitinya itu titik misalkan. Nah, dia itu akan terhitung 0, dan juga di sini untuk harganya itu bisa minus atau bisa negatif. Lalu selanjutnya
Untuk task selanjutnya adalah ketika customer tidak memilih pilihan harga dan jenis barang per item, lalu customer juga tidak mengisi quantity per paket, misal lebih dari 0. Misalkan di sini kita isinya tuh dengan angka negatif, maka di sini sistem juga tidak gagal menambahkan barang dalam keranjang, misal diisi dengan titik. Di sini juga terdapat status please enter a valid number in this file. Lalu untuk task selanjutnya ketika customer tidak mengisi quantity per item lebih dari 0 dan tidak mengisi quantity per item per paket lebih dari 0. Misalkan saja di sini kita jadikan -1, maka di sini harga summary-nya juga akan berubah tapi tetap minus. Lalu misalkan kita kuantitinya 0, maka di sini juga customer akan gagal menambahkan barang dalam keranjang. Dan untuk task yang terakhir yaitu ketika customer tidak memilih pilihan harga dan jenis barang per item, tidak mengisi quantity per item lebih dari 0, dan juga tidak mengisi quantity per paket lebih dari 0. Misalkan saja ini kuantitinya kita isi menggunakan angka negatif 20. Nah, di sini summary-nya juga ikut berubah. Dan kuantitinya misalkan saja -20 juga. Kan di sini sistem akan gagal untuk menambahkan barang dalam keranjang karena kuantiti per paketnya itu diisinya tidak lebih dari 0. Nah, mungkin dari kesimpulan dari pengujian berikut, yaitu pada fitur Add to Chart terdapat defek ketika memilih beberapa jenis barang, padahal stoknya ada dan juga kita sudah mengisi kuantiti lebih dari 0, namun barang tidak tertambah dalam keranjang. Dan juga pada fitur Customize and Add to Chart, kita juga menemukan defek ketika mengisi kuantiti per items-nya itu tidak lebih dari 0, maka summary atau total harga yang dihasilkan di sini menjadi minus. Lalu selanjutnya ketika kita tambahkan barang itu ke dalam keranjang, barang itu tetap berhasil untuk ditambahkan dalam keranjang, namun kuantitinya itu akan kembali ke default quantity, yaitu 1. Baik, mungkin cukup sekian mengenai pengujian pada fitur Add to Chart dan fitur Customize and Add to Chart pada e-commerce Luma. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada pengujian kali ini dan terima kasih telah menonton video sampai akhir. Terima kasih banyak.